Bisa ketemu lagi melalui dunia maya di video pembelajaran yang kedua ini di mata pelajaran Sejarah Peminatan untuk kelas 12 IPS ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat, semangat, masih tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran online. Walaupun di tengah kondisi yang masih terus kita berdoa bersama-sama supaya bisa lebih baik lagi ya. Jadi di video kedua ini Ibu akan masuk ke materi pembelajaran yang berikutnya. Namun sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau mengapresiasi kalian yang minggu lalu sudah mengumpulkan tugas secara tepat waktu dan jawabannya betul gitu. Terima kasih sudah sangat bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas di kegiatan e-learning ini. Dan bagi yang kemarin minggu lalu mengerjakan tugasnya terlambat, mudah-mudahan mulai minggu ini semangat belajarnya sudah meningkat dan kalian bisa mengikuti pembelajaran melalui e-learning ini dengan lebih baik lagi ya. Kita akan mulai pembelajaran kita di video kedua ini akan membahas mengenai pengakuan tentang suatu negara yang merdeka. Di video yang lalu Ibu meminta kalian mencari dari pertanyaan-pertanyaan yang salah satunya adalah mengenai apa sih yang disebut sebagai negara yang berdaulat. Ya, banyak sekali yang sudah menjawab dengan betul. Kemudian juga Ibu tanya juga mengenai unsur-unsur dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan banyak juga yang sudah betul menjawabnya ya. Dan kita akan masuk kembali ke materi berikutnya, itu pengakuan tentang suatu negara yang merdeka. Sejarah, masih mengenai sejarah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Namun sebelumnya kita bahas dulu nih, apa sih sebetulnya arti dari negara itu? Nah, definisi dari negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Jadi sah secara definisi bahwa Indonesia itu disebut sebagai negara karena Indonesia mempunyai cita-cita untuk bersatu yang dirumuskan dalam Pancasila dan undang-undang ya. Kemudian hidup di dalam daerah tertentu secara geografi ya. Indonesia itu berada di wilayah yang sangat luas dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Di tahun 2020 ini kita punya kepala pemerintahan, yaitu adalah Presiden Bapak Joko Widodo. Nah, jadi Indonesia ini adalah sebuah negara. Apakah sudah termasuk menjadi negara yang berdaulat? Nah, kita masuk lagi nih ke slide berikutnya. Syarat sebuah negara yang berdaulat ini adalah pertanyaan di minggu yang lalu. Ya, jadi yang pertama, syarat untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat adalah memiliki wilayah. Kenapa memiliki wilayah harus menjadi sebuah syarat? Ya, kita ibaratkan negara itu sebagai rumah di dalam suatu komplek. Kompleknya itu berarti dunia ya. Jadi ketika kita bilang, oh kita punya rumah nih, maka ada lokasinya, ada tempatnya secara fisik. Kita menunjukkan, oh di Jalan Mawar rumah kita. Itu adalah bukti bahwa kita punya wilayah tempat tinggal. Begitu juga dengan negara. Ya, negara itu mempunyai batas-batas yang jelas juga secara geografinya. Pengakuan yang didapatkan Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki makna yang sangat penting bagi eksistensi Indonesia di dunia. Jadi ketika akhirnya memiliki wilayah, Indonesia tuh mempunyai hak ketika ada yang datang ke wilayahnya secara semena-mena. Jadi makanya kita tahu berita mengenai banyak kapal yang akhirnya ditenggelamkan dulu ya oleh Menteri Susi dulu. Kenapa? Karena melewati batas-batas
kedaulatan. Jadi kita berhak untuk berdiri atau mengusir mereka karena mereka masuk ke wilayah kita tanpa izin gitu. Jadi mempunyai hak untuk itu. Kemudian memiliki rakyat. Nah, kenapa harus memiliki rakyat? Ya jelas, kalau nggak ada rakyatnya, negara isinya siapa gitu kan. Tapi secara sejarah juga kita diakui sebagai warga negara Indonesia supaya di mata dunia pun kita mempunyai hak-hak dan kewajiban. Artinya kita melihat dari sejarah masa lalu ketika Indonesia masih dalam tahap penjajahan, banyak sekali warga negara atau masyarakat Indonesia yang diperbudak, dijadikan budak-budak yang diperlakukan tidak layak gitulah, tidak manusiawi. Jadi sebetulnya kita sebagai warga negara itu mempunyai hak untuk diri kita gitu, untuk bisa memerdekakan diri kita sendiri gitu. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya perbudakan atau orang asing datang ke wilayah kita semena-mena, itu tidak bisa. Kemudian memiliki pemerintahan. Kemerdekaan yang sudah ada tentunya harus diisi dengan adanya pemerintahan yang mengatur seluk-beluk kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya. Terlepas dari sistem apa yang digunakan dalam pemerintahannya, negara tetap membutuhkan sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah lembaga untuk kemudian mengatur dan menjalankan tugas serta fungsi negara, mulai dari kepala pemerintahan, militer, ekonomi, pemerintahan daerah, dan sebagainya. Pemerintahan di negara yang baru berdiri kemudian berhak memutuskan arah tujuan dari bangsa ke depannya. Adanya pemerintahan di dalam suatu negara juga berguna untuk menghalangi negara dari upaya penjajahan dalam mendirikan pemerintahan boneka yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan dari negara penjajah. Karena sejatinya pemerintahan di suatu negara dibentuk untuk tujuan kemakmuran negara itu sendiri, bukan negara lain, apalagi penjajah. Jadi adanya pemerintahan ini sangat penting untuk keberlangsungan aktivitas masyarakat yang ada di negara tersebut. Nah, yang paling terakhir adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Nah, apakah keempat syarat ini langsung didapatkan oleh Indonesia setelah Indonesia merdeka? Ya, tentu tidak. Mungkin 3 poin di atas langsung kita miliki ketika proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu dilakukan. Kita langsung memenuhi 3 syarat utama, yaitu mempunyai wilayah, oke, memiliki rakyat, oke, memiliki pemerintahan, oke. Tapi syarat yang keempat ini ternyata bagi Belanda, Indonesia itu belum diakui sebagai negara yang berdaulat. Karena nantinya pada tanggal 27 Desember 1949, 4 tahun sejak proklamasi Indonesia berdiri ini, baru Indonesia dijadikan atau diakui oleh Belanda sebagai negara yang berdaulat. Berikutnya kita akan masuk ke dalam materi pengakuan sebuah negara. Pengakuan negara adalah tindakan bebas oleh suatu negara atau lebih yang mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu dari masyarakat yang terorganisir secara politis, tidak terkait pada negara lain, mempunyai kemampuan untuk menaati kewajibannya menurut hukum internasional, dan dengan cara itu negara-negara yang mengakui menyatakan kehendak mereka untuk menganggap wilayah yang diakuinya sebagai salah satu anggota masyarakat internasional. Nah, sehingga pengakuan sebuah negara ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto ini diberikan oleh pemerintah negara lain berdasarkan fakta bahwa negara tersebut terbentuk tanpa memandang asal-usul bagaimana pemerintahan baru itu terbentuk. Jadi de facto ini juga dibagi menjadi 2, yaitu de facto bersifat tetap, yang artinya pengakuan dari negara lain dapat menimbulkan hubungan bilateral
atau hubungan di antara kedua negara tersebut di bidang perdagangan dan ekonomi, namun untuk tingkat diplomatik belum dapat dilaksanakan. Kemudian yang kedua, pengakuan de facto bersifat sementara, yaitu artinya pengakuan yang diberikan oleh negara lain dengan tidak melihat jangka panjang apakah negara itu eksis atau tidak. Apabila ternyata negara tersebut tidak dapat bertahan, pengakuan terhadap negara tersebut ditarik kembali. Jadi ada yang secara tetap dan secara sementara. Kemudian ada juga pengakuan secara de jure, yaitu diberikan oleh pemerintah negara lain secara konstitusional atau pengakuan berdasarkan hukum. Nah, pengakuan de jure ini bersifat tetap, artinya pengakuan dari negara lain berlaku untuk selama-lamanya setelah melihat adanya jaminan bahwa pemerintahan negara baru tersebut akan stabil dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua, sifatnya itu pengakuan de jure ini bersifat secara penuh, yaitu terjadi hubungan antar negara yang mengakui dan diakui meliputi hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik. Sebagai tindak lanjut dari pengakuan de facto dan de jure dari sejumlah negara, maka barulah bisa dibuka yang namanya hubungan diplomatik. Sementara itu, kelemahan hukum yang utama dari suatu negara atau pemerintah yang tidak diakui, ya kalau negara kita nggak diakui ini ada beberapa dampaknya, yaitu yang pertama, negara itu tidak dapat berperkara di pengadilan negara yang belum mengakuinya. Kemudian dengan alasan prinsip yang sama, maka suatu negara atau pemerintah yang belum diakui tidak akan berakibat hukum di pengadilan negara yang tidak mengakuinya. Jadi nggak bisa kita mengajukan gugatan atau menghukum apabila kita tidak mengakui negara tersebut. Kemudian perwakilannya tidak dapat menuntut imunitas dari proses peradilan, dan harta kekayaan yang menjadi hak suatu negara yang pemerintahannya tidak diakui sesungguhnya dapat dimiliki oleh wakil-wakil dari rezim yang telah digulingkan. Ya, jadi itulah akibat apabila suatu negara tidak diakui oleh negara yang lain. Nah, pertanyaan yang berikutnya untuk video ini, yang pertama adalah apakah Indonesia diakui sebagai negara yang berdaulat? Nah, pertanyaan ini Ibu harap bisa kalian isi langsung di kolom komentar video ini. Jangan lupa dituliskan nama dan kelasnya, jawab dengan jawaban yang sangat singkat saja. Apakah Indonesia langsung diakui sebagai negara yang berdaulat setelah dibacakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945? Jika iya, maka, atau tidak, maka berikan alasannya kenapa. Nah, berikan alasannya dan tuliskan langsung di kolom komentar. Kenapa sih pada saat tanggal 17 Agustus 1945 itu ada negara-negara yang tidak langsung mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat? Nah, jangan lupa dituliskan nama dan kelasnya. Nanti akan Ibu periksa melalui kolom komentar yang ada di video di bawah ini. Jadi jangan lupa untuk dituliskan karena itu masuk ke dalam penilaian, ya. Kira-kira materi itu yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyimak, sudah memanfaatkan kuota internet kalian dengan baik dengan mendengarkan video ini, menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.